Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita. Untuk hari ini saya akan sampaikan materi insyaAllah sampai jam 3. Nah, sebelum asar saya akan jalan sekitar 1,5 jam dari sekarang. Dan kita biasanya memang memulai sekitar jam 2, tapi kali ini Alhamdulillah lebih cepat, bisa 1:30. Karena tadi Allah mudahkan pengajian yang sebelumnya dekat dari sini. Jadi mungkin kita akan bahas insyaAllah 1,5 jam ke depan. Jadi kita lebih konsentrasi untuk bisa mendapatkan ilmunya insyaAllah. Setelah membahas masalah bab nikah, dan kita sudah sampaikan nikah adalah bagian daripada perintah agama, saya mengingatkan 3 poin penting. Yang pertama, bahwasanya yang belum menikah harus segera berumah tangga, dan usahakan tidak ada yang tersisa di masyarakat muslim, baik itu janda, duda, gadis, bujang, semuanya menikah. Ya, kecuali dalam keadaan memang uzur syar'i. Kalau tidak, maka dijalankan sunnah Nabi SAW. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Al-ayah yang artinya, nikahkanlah semua orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang saleh dari hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Bahkan lanjutan ayat dikatakan, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, maka dengan pernikahan itu Allah akan perkaya mereka nantinya dari karunia Allah. Itu yang pertama. Jadi poin ini sangat penting untuk difahami. Menikah bagian daripada syariat. Yang kedua, tentu itu motivasi untuk menikah yang pertama. Yang kedua, semua yang menikah maka wajib bagi dia, bukan pilihan, untuk meniatkan pernikahannya ini sebagai perintah Allah dan Rasulnya. Jangan menikah hanya karena suruhan orang tua, desakan keluarga, cenderung rasa suka saja, atau karena khawatir faktor umur, faktor ekonomi. Semua itu tidak ada, buang jauh-jauh. Saya menikah karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Karena ulama mengatakan menikah adalah bahtera, pahala yang paling besar. Karena selama kita akad nikah sampai anak keturunan semuanya pahala. Maka harusnya diniatkan karena Allah dan Rasulnya. Yang belum menikah, niatkan nanti menikah karena Allah dan Rasulnya, tidak ada indikasi yang lain. Kemudian yang sudah menikah pun perbaiki niatnya. Walaupun di ruangan ini bisa diubah niatnya. Kalau selama ini hanya karena desakan keluarga, nggak enak sama ini dan enak sama itu, karena cuka dan segala macam, itu diganti. Semuanya karena Allah dan Rasulnya, supaya kita mendapatkan dan meraih pahala. Karena dalam nikah pun karena dia ibadah, itu bisa riya. Ya, sebagaimana sholat malam riya, maka itu bisa terjadi riya juga. Kalau orang hanya sekedar untuk pamer-pamer, ya, oh ini istri saya cantik, suami saya gagah, jadi bahan banggaan saja, bisa jadi riya. Karena itu ibadah juga. Ya, jadi niatkan ibadah. Yang ketiga, kita menjalankan selama berumah tangga tugas masing-masing. Sebagai suami, jalankan tugas masing. Tugasnya yang Allah bebankan. Sebagai istri, jalankan tugas. Dan jangan bebankan pasangan kita di luar daripada tugas itu. Gitu kan? Kalau dia mau lakukan, itu berarti sunnah. Dan sudah kita rincikan kewajiban-kewajiban suami, kewajiban-kewajiban istri. Induk-induknya adalah kewajiban suami, nafkah. Dia diwajibkan untuk memberikan makan, minum, pakaian, transportasi, dan tempat tinggal buat istrinya semampu dia. Semampu dia, mampu kos-kosan ya sudah, dia mampu rumah kecil tipe 36 ya sudah, dia mampu yang luas kaya raya alhamdulillah. Tapi dia niatkan menyiapkan fasilitas buat istrinya karena Allah, bukan senasi perempuan itu. Jadi bagaimanapun keadaan perempuan itu, tetap saja dia lakukan kewajibannya. Begitu juga yang kedua, kewajibannya adalah pendidikan, perlindungan, ya, terutama yang berhubungan sama tugasnya sebagai istri. Diingatkan, ya. Allah SWT mengatakan dalam surat Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi mana selamatkan orang diri dan keluarga dari api neraka dengan bagaimana caranya? Dengan pendidikan agama. Jadi ikutkan mereka dalam majelis ilmu, ya. Bagi laki-laki di sini, fahamilah kalau perempuan dengar pengajian beda dengan kita. Kita laki-laki masih mendominasi atau didominasi dengan akal. Kalau kita mau sholat malam terus kita ngantuk, kadang-kadang kita masih berpikir ya sudah, saya besok aja baru sholat. Itu pakai akal. Kalau perempuan pakai perasaan. Kalau dia sudah tersentuh secara keimanan, maka biar dia capek dia akan sholat malam. Makanya perempuan jangan dijauhi dengan ilmu. Ya. Wajiban kita sampaikan. Kita pun laki-laki begitu. Harus belajar. Tapi pendidikannya sangat penting. Yang dimaksud pendidikan sih pendidikan agama ya. Bukan suruh istrinya sekolah S2, S3. Ya. Akhirnya sibuk bercampur baur dengan laki-laki di luar sana. Sibuk dengan pekerjaannya dan segala macam. Bukan itu yang dimaksud. Tapi pendidikan agama. Dia bisa dengarkan melalui YouTube sekarang sambil masak. Kadang-kadang dia ikut sama teman-temannya pengajian. Mungkin. Ya. Kemudian kewajiban yang ketiga kebutuhan biologis istri. Ya. Ini sudah kita rincikan juga adalah kewajiban. Ya. Kalau istri sudah dandan, sudah bersih rumahnya, maka memang laki-laki harus peka. Perempuan biasanya suka dengan kejutan. Ya. Jadi kalau dia sudah dandan, dia nggak mau bilang kalau dia mau biologis, tapi dia ingin didekatin. Jangan sampai kita karena capek bekerja lalu kemudian cuekin masalah itu. Kecuali memang capek benar, beda. Kita tidak mungkin ditaklif. Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan seseorang di atas kemampuannya. Jazakallah khair. Dan ini juga ada adab-adabnya sudah kita jelaskan. Tidak boleh menggauli istri pada saat haid, tidak boleh menggauli di dubur, tidak boleh menggauli pada saat nifas ya di kemaluannya. Tapi boleh istimta. Istimta artinya menikmati selain kemaluan. Ya. Sebagaimana waktu ditanya kepada Nabi SAW, apa yang kami bisa lakukan pada saat istri kami sedang haid, maka kata Nabi SAW, semuanya kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan tadi. Maka ini semua dibolehkan. Sebagaimana juga Aisyah berkata kepada seorang ummahatil mu'minin yang bertanya, wahai ummul mu'minin, bagaimana kalau seseorang di antara kami sedang marah sama suaminya, ngambek, ataupun sedang tidak ada hasrat, tidak mau biologis. Lalu suaminya ajak, lalu dia nolak, dosa nggak? Kata Aisyah, dosa, nggak boleh nolak kalau untuk suami, gitu kan? Maka kata perempuan itu, bagaimana kalau seandainya kami sedang haid, tapi suami kami tetap mau biologis? Kata Aisyah radhiyallahu anha, cukup kau menutup tempat keluarnya darah dan selebihnya punya suamimu. Ya. Onani haram bagi laki-laki lakukan sendiri, kalau istrinya lakukan tidak ada masalah. Maka ini adalah adab-adabnya. Kemudian membaca doa. Yang kata Nabi SAW, siapa yang kalau mau biologis membaca Allahumma jannibna minasyaitani jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya anak dan kenikmatan biologis. Maka kalau mereka dikaruniai anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Dan itu. Kemudian tidak boleh, sudah kita sebutkan adabnya itu, tidak boleh memberhentikan biologis sebelum istrinya puas, ya selesai. Ya, walaupun dia sudah selesai, itu hadis yang sahih. Yang kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian segera menyegerakan, mencabut kemaluannya selama atau sebelum istrinya menyelesaikan hajatnya. Begitu hadisnya. Ya. Makanya ada adab-adabnya. Kemudian menjaga kebersihan, kerapian, wangi. Ya. Kata Nabi SAW, aku dicintakan dunia kalian kepadaku karena adanya wanita yang dicintai dan adanya minyak wangi atau wangi-wangian. Ini adab-adab. Ya. Kemudian itu yang merupakan kewajiban suami, ya, yang merupakan hak istri. Gitu ya. Kemudian sebaliknya kalau kita simpulkan istri adalah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami karena Allah. Semua yang suami perintahkan dalam hal yang ma'ruf, bukan melanggar agama, wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Sampai tadi perempuan itu yang datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kalau seandainya seseorang di antara kami tidak punya hasrat
lagi marah sama suaminya. Dosa enggak? Kata Aisyah, kalau kau lagi di atas untamu dan unta sudah mau jalan, kalau kita sekarang ibu-ibu sudah dandan rapi, sudah di mobil, sudah mau jalan, suaminya panggil, dia wajib datang melayaninya. Itu hadis sahih. Jadi ketaatan pada hal yang ma'ruf wajib dilakukan, gitu kan? Karena itu akan menjadi tameng yang baik buat suami, baik biologisnya, perintah untuk temani makan, perintah untuk temani silaturahim keluarga segala macam. Bagi istri itu adalah nomor satu yang dia harus dahulukan. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga yang wanita kalau kau lihat kepadanya kau akan senang, dan kalau kau perintahkan dia akan patuh. Ya, jadi selalu dandanannya bersih, rapi, segala macam, cantik di depan suaminya, dan juga dia patuh. Suaminya bilang keluar, jangan keluar, jangan keluar. Pergi, pergi, temani, temani. Semua untuk suami. Selama bukan maksiat dipatuhi. Dan ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini tentu dia mencari ridho suaminya. Dan kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menaati suaminya pada hal yang ma'ruf, kecuali pada saat meninggal dia boleh memilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ya. Hadis yang lain juga, siapa istri manapun yang meninggal dan suaminya ridho, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga. Yang kedua, kebutuhan biologi suami, dan ini sudah kita jelaskan juga tadi sepintas, tapi ini kewajiban. Ya, dan kebutuhan suami beda dengan kebutuhan istri. Perempuan masih bisa bersabar, bahkan dalam hadisnya atau riwayatnya Umar bin Khattab sampai 4 bulan. Dan bahkan ada perempuan atau umumnya bisa bersabar sampai 4 tahun. Makanya para ulama mengatakan hukum khusus bagi wanita, nanti di bab cerai itu ada ya, bagi wanita yang suaminya tidak jelas keadaannya di mana, maka dia boleh bertahan sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun dia ajukan perceraian kepada hakim. Ya, kalau misalnya dia safar nggak tahu kemana. Kalau zaman sekarang sih masih ada telepon ya. Kalau zaman dulu nggak ada. Jadi kalau suami sudah pergi jihad, bagaimana? Kadang-kadang pulangnya 10 tahun kemudian. 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Jadi kalau seperti ini dia bisa bertahan 4 tahun. Sebagian ulama menanggapi mengatakan karena wanita itu masih bisa bersabar dalam biologis. Selama tidak ada yang memicu itu, insya Allah. Gitu kan. Kalau laki-laki berbeda. Jadi ada pemicu, nggak ada pemicu, kebutuhan dia itu ada. Allah Subhanahu Wa Taala memang membuat sperma itu ya sebagai bahan dasarnya manusia. Maka harus dituangkan untuk terjadi populasi manusia itu. Makanya dia ada gejolak dalam jiwa laki-laki. Itulah yang menyebabkan kenapa wanita, kata Nabi SAW, kalau dicorong asap rumahnya, dipanggil oleh suaminya untuk biologis, dia wajib datang. Kalau dia lagi marah sama suaminya, dia tinggalkan ranjang, dilaknat oleh Allah. Jadi banyak dalil-dalil sebenarnya secara Allah itu seakan-akan menekan wanita tanda kutip, tapi sebenarnya itu ya Allah Subhanahu Wa Taala lebih faham tentang bagaimana wanita menghadapi laki-laki yang memang dua-duanya makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia tidak boleh melakukan ibadah-ibadah sunnah tanpa izin suaminya, terutama kalau suaminya lagi di rumah, seperti puasa Senin Kamis, ya mau bangun sholat malam, dia izin sama suaminya. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpuasa sunnah sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi suami cuti hari Senin, dia biasa puasa Senin Kamis, dia sampaikan, besok kan cuti ini, saya biasa puasa Senin, saya boleh puasa enggak? Kalau suaminya bilang enggak usah temani saya, mau temani makan kah, mau temani biologis kah, maka dia wajib patuh di situ. Kewajiban itu, dan ini 3 hal yang saya ingin sampaikan dalam penutupan bab nikah itu. Sekarang kita masuk ke materi kedua tentang masalah perceraian atau talak. Ini perlu digarisbawahi dulu teman-teman sekalian. Cerai itu adalah perbuatan halal yang paling Allah benci. Jangan pernah menikah dengan niat bercerai, nggak boleh. Saya coba-coba dulu nikah ini, kalau tidak cocok ya pisah, nggak bisa. Dari awal sudah dikasih kaidah, cari orang yang beragama, gitu kan. Jadi tidak ada lagi perselingkuhan, tidak ada lagi kesalahan. Ada, tapi subhanallah tidak sebesar orang kalau pemabuk, ya memang dasarnya dia pezina dari awal apa segala macam seperti itulah. Ya. Maka tolak ini dijadikan sebagai alat terakhir sekali, solusi terakhir. Setelah betul-betul mentok nggak bisa lagi.
Allah menjelaskan tentang masalah nusyudnya wanita, membangkangnya wanita, maka dinasehati. Tidak mau dengar, baru dihajar di ranjang, diboikot nggak di biologis. Tidak mau juga dengar, maka pindah ke memukul, tapi tidak boleh pukulan yang berbekas. Setelah itu pun tidak mau dengar, maka Allah mengatakan utuslah dari keluarganya si perempuan itu orang yang bisa didengar oleh perempuan itu. Utus juga dari keluarganya si laki-laki ini, kemudian mereka berdiskusi. Allah mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqi bainahuma. Kalau seandainya dua-duanya mau baikan, maka Allah akan berikan kemudahan untuk baikan. Itu. Kalau itu sudah tidak mau, baru cerai. Jangan istri telat masak, saya ceraikan kamu. Ngambek sedikit, ceraikan kamu. Ngambek. Atau perempuan, apalagi ibu-ibu, jangan pernah pancing kalimat cerai ini. Gak boleh, kata Nabi SAW, istri manapun yang minta cerai, ya, tanpa ada udzur syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Artinya kalau dia diceraikan, biar dia menikah 7 kali setelah itu, kasus sama suami pertamanya cukup mengharamkan dia dari surga. Tak boleh itu. Maka tidak boleh ucapkan kalimat cerai. Ya. Kalau betul-betul darurat sekali, baru arahkan kepada hakim namanya khala atau khulu. Nanti hakim yang tentukan diceraikan atau tidak. Seperti itulah. Maka cerai ini adalah solusi teman-teman sekalian dan bukan sebagai target utama. Simpan baik-baik, dibutuhkan nanti diucapkan pada saat dibutuhkan. Ya. Kita akan masuk kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Poin A-nya masalah pengertian tolak. Tolak ialah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misalnya suami berkata kepada istrinya, kamu aku ceraikan. Atau dengan bahasa sindiran dan suaminya meniatinya sebagai kata perceraian. Misalnya suami berkata kepada istrinya, pergilah kamu ke keluargamu, ya, pulanglah ke rumah orang tuamu, tapi dalam hatinya niat menceraikan, maka jatuhlah tolak itu. Ya. Jadi makanya hati-hati dengan lafaz ini. Baik kita sebagai suami, ikhwah di sini sekalian, dan siapapun yang mengikuti acara kita bertakwa kepada Allah, hindari kalimat ini. Subhanallah, saya pernah duduk dengan seorang syekh waktu itu. Kemudian ada seorang ikhwah dari orang Indonesia bertanya. Dia bilang, Ustaz tolong tanyakan kepada syekh, saya mau tahu hukumnya. Bagaimana kalau saya sudah sering ucapkan kalimat cerai? Masih boleh kumpul lagi nggak sama istri saya? Syekhnya subhanallah tidak langsung fokus menjawab itu. Syekhnya mengatakan, bagaimana kau berani mempermainkan kalimat walaupun kecil, saya ceraikan kamu. Itu tentang masalah halal atau haram kemaluan istrimu. Kapan salah ucap ini jadi haram kok biologis loh. Tadinya halal kok bisa nikmati dia. Sekarang dengan kalimat itu bisa jadi haram. Bagaimana kok bisa main-main dengan itu? Diam itu orang itu. Iya. Gak boleh main-main. Sedikit ngambek, sedikit tersinggung, sedikit ini, sedikit curiga sudah langsung mencerai. Enggak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua laki-laki di kejiwaannya itu tidak mau menceraikan istrinya. Jarang sekali kecuali istrinya betul-betul fatal kesalahannya. Pasti awalnya dia coba pertahankan. Makanya yang banyak mengajukan perceraian di pengadilan itu perempuan. Mayoritasnya 90% di pengadilan Indonesia pun perempuan semua. Saya pernah lewat di salah satu pengadilan sampai 360 lebih. Apa ini saya tanya? Ini nomor antri cerai. 90 lebih persen ibu-ibu. Bangga lagi sama teman di sebelahnya. Sebentar lagi keluar surat cerai saya. Surat neraka ini. Bangga dengan surat cerai. Bagaimana? Ada yang keluar dari pengadilan. Oh, tunjukkan ke orang. La haula wa la quwata illa billah. Sabar ukhti, sabar. Hanya sampai ajal datang. Ya? Makin berat cobaan seseorang, maka makin besar pahalanya. Kita pindah sama suami lain, tetap juga adaptasi lagi. Butuh waktu lagi. Ya. Semua orang namanya manusia, pasti ada suka dukanya. Kalau mau tidak ada masalah, nikah sama boneka.
Balon itu yang pakai angin. Bisa ditonjok, kalau tidak suka kempesin. Kalau manusia mana bisa. Jadi harusnya difahami masalah ini. Tidak boleh main-main soal ini. Ya. Poin B-nya, masalah hukum tolak. Tolak diperbolehkan untuk menghilangkan madarat atau mudarat dari salah satu suami istri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu yang dapat dirujuki, rujuk artinya kembali lagi 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Artinya kesempatan untuk tetap bisa kembali 2 kali. Kalau suami bilang saya ceraikan kamu, mulailah jatuh masa iddah, di situ terhitung masa menanti ya kembali atau tidak kembali dengan suaminya. 3 kali masa suci. Ya. 3 kali masa suci bagi wanita yang sudah haid. Wanita yang sudah haid 3 kali masa suci. Begini maksudnya masa suci. Kalau ada laki-laki bilang sama istrinya, kau saya ceraikan. Waktu itu istrinya nggak haid. Berarti itu masa suci namanya. Ya. 2 hari kemudian istrinya haid. Berarti sudah selesai masa suci 1. Walaupun baru 2 hari. Dan masuk masa haid 1. Ya. Benar nggak ini? Walaupun saya tahu laki-laki sini merasa tidak penting ini masalah haid. Karena bukan dia yang haid. Tapi perlu antum tahu sebagai hukum istri. Setelah selesai haidnya yang 1 tadi, suci lagi. Ini masa suci yang keberapa? Yang kedua. Kemudian haid lagi, berarti haid yang kedua. Berarti sekarang sudah 2 kali suci, 2 kali haid. Kan tadi waktu diceraikan suci, nggak dalam haid. 2 hari kemudian dia haid, berarti masuk haid pertama. Suci setelah haid berarti suci yang kedua. Ya kan? Kemudian dia haid berarti haid yang kedua. Selesai haid yang kedua berarti masuk masa suci yang ketiga. Nah di sini sudah selesai masa iddahnya. Kalau wanita itu dalam keadaan haid, maksudnya dia memang masih punya haid. Kalau perempuan tidak haid, seperti ada wanita dinikahi sebelum balik atau wanita yang sudah manufos tidak ada lagi haidnya, maka iddahnya 3 bulan, bukan 3 kali masa haid. Jadi misalnya dia diceraikan Januari, berarti Januari, Februari, Maret, ya gitu. Kalau tadi yang wanita haid tidak, wanita haid itu misalnya diceraikan Januari, lalu dia haid juga Januari, dia suci lagi di Januari itu sudah masuk 2 kali suci. Jadi bisa saja bulan Februari sudah selesai iddahnya. Ya. Di masa iddah itu boleh rujuk kembali tanpa akad nikah. Dan mereka saling maafkan kan, mereka biologis kan, rujuk namanya. Ya. Dan ini boleh terjadi 2 kali. Setelah baikan dia berjalan waktu 6 bulan. Ini contoh, dia ceraikan lagi, kamu saya ceraikan, sudah 2 kali. Masih boleh lagi rujuk. Tapi kalau dia sudah ucapkan yang 3 kali, kau saya ceraikan, ini namanya tolak bain. Sudah yang 3. Nggak boleh lagi rujuk. Sampai si perempuan itu nikah sama laki-laki lain, nikah normal, bukan direkayasa. Kemudian cerai sama suaminya yang kedua, baru terbuka variabel untuk kembali dengan mantan suami pertama. Nggak boleh direkayasa. Kalau direkayasa, kena laknat. Pernah saya jelaskan itu. Namanya al-muhallil wal-muhallal lahu. Jadi kalau ada suami main-main cerai, kau saya ceraikan sampai 3 kali. Kemudian dia bilang sama temannya, nikahi tolong mantan istri saya ini. Habis akad nikah langsung kau ceraikan. Ini namanya main-main. Nggak boleh, kena laknat masalah itu. Di sini dikatakan cara untuk bercerai adalah dengan cara ma'ruf. Ma'ruf maksudnya cara baik-baik. Ya. Dan dikatakan ma'ruf atau ceraikan dengan cara baik. Ma'ruf artinya dengan cara yang santun, cara baik. Ya. Dengan cara apapun, apakah diajukan di pengadilan, diceraikan dengan baik-baik, dikembalikan ke keluarganya begitu.
Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1. At-Talaq artinya perceraian. Allah khususkan satu surah namanya ini. Di ayat satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihin. Al-ayah. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddah yang wajar. Maksudnya, kalau sudah diceraikan, ingat iddahnya sudah berjalan. Dalam ayat ini dikatakan lanjutannya wa ahsul iddah, dan hitung baik-baik iddah itu. Karena jangan sampai lewat terus mau rujuk. Karena kalau lewat masa iddah, rujuknya harus pakai akad nikah lagi. Baru lagi pakai wali lagi, pakai mahar segala macam. Dikatakan terkadang hukum tolak menjadi wajib jika mudarat yang menimpa salah seorang dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada yang mengeluh kepada beliau tentang kekotoran lidah istrinya, talliqha, ceraikan dia. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 142. Jadi kadang-kadang yang paling buruk dari wanita kalau tidak bisa kontrol lisannya. Ini bahaya. Kadang-kadang subhanallah syaitan kuasai dia nggak mau tahu suaminya sudah berbuat baik sekian tahun, kotor, kasar ya sama suaminya. Padahal kalau diceraikan dia rugi sendiri sebenarnya, karena hilang penaung dia, gitu kan? Tapi syaitan mengelabui biasa begitu. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, wanita ahli neraka adalah wanita yang lisannya tajam pada suaminya. Dan kalau suaminya sedang ada dia menyakiti, kalau sedang tidak ada dia berkhianat. Ini wanita yang paling buruk, na'udzubillah. Ya. Makanya teman-teman berlindung kepada Allah dari wanita buruk. Selalu mohon kepada Allah SWT diberikan wanita yang salihah. Jangan hanya terpengaruh dengan kecantikan, kedudukan. Nanti malah bahaya, bisa menindas, bisa ini. Rumah tangganya jangka panjang. Dikatakan juga terkadang menjadi haram. Dan ini termasuk kalau wajib juga, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran agama ya, kayak dia selingkuh sama laki-laki lain dan kedapatan gitu kan, itu khiyar sudah di tangan antum. Mau maafkan kalau dia minta maaf atau antum ceraikan aja. Karena nggak mungkin dia kalau sudah terbiasa gonta-ganti laki-laki berbahaya. Hanya kita kalau safar nggak tenang, gitu kan? Naudzubillah, dia gonta sana gonta sini, ini bahaya. Makanya jangan cuma terpengaruh karena kecantikan. Itu keliru. Banyak Masya Allah orang yang berhijab yang Allah berikan kecantikan, banyak ya. Cuma mungkin karena dia menjaga kehormatannya jadi antum tidak lihat gitu kan. Biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih. Pasti kita akan senang insya Allah biidznillah. Terkadang bisa menjadi haram jika menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi salah satu dari suami istri, atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudarat yang ada dan manfaatnya sama dengan mudarat yang ada. Jadi kalau cerai ternyata sama saja mudaratnya, tetap saja susah, tetap saja begini dan begitu ya. Misalnya ada istri mau cerai sama suaminya, atau seorang istri mau ceraikan, seorang suami mau ceraikan istrinya hanya karena kemiskinan. Toh juga setelah cerai miskin juga. Jadi haram dia ceraikan. Apa cerai? Gak ada gunanya gitu kan. Atau hanya karena terbawa cemburu buta. Ini gak boleh ini. Hati-hati teman-teman, ada orang yang saya lihat mereka membahasakan bahkan kadang-kadang di ceramah, cemburu itu harus ada. Kalimat ini betul, tapi pada saat diberikan contoh cemburunya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibu yang mulia, jangan selalu cemburunya yang mau dicontohi saja. Cemburunya Aisyah radhiyallahu anha itu memunculkan sebuah hukum di penutupan hadisnya, kan gitu. Waktu Aisyah radhiyallahu anha menepis piringnya Ummu Salamah sehingga jatuh. Waktu malamnya Aisyah, Ummu Salamah berikan hadiah kurma dengan tujuan agar Nabi sama Aisyah nikmati, tapi Aisyah cemburu. Ditepis, jatuh, piringnya pecah. Nabi SAW mengatakan, pungutlah kurma itu. Dibilang sama pembantunya Ummu Salamah, pungutlah karena ibumu sedang cemburu. Tapi apa yang terjadi? Nabi hukum Aisyah. Nabi SAW suruh Aisyah ganti piring itu. Ambil piringnya. Closing hadis inilah yang menjadi hukum. Artinya cemburu ada mudaratnya maka akan kena hukuman loh gitu.
Nah orang selalu cemburunya Aisyah yang diambil awal hadis. Itu juga pada saat Aisyah berkata cemburu dengan saudarinya Khadijah, ya, yang datang bertamu di rumah Nabi SAW. Nabi sampai waktu dia salam saja perempuan itu, Nabi berdiri cepat langsung bukain pintu. Aisyah kaget, kok siapa tamu ini? Begitu Nabi dengar suara perempuan ini, langsung Nabi berdiri cepat bukain pintu, sambut dengan ramah. Nabi bilang sama Aisyah, layani yang baik. Adabnya Aisyah tahu, dia tidak tanya tamunya kenapa datang. Begitu sudah pergi baru Aisyah tanya, ya Rasulullah, siapa tadi datang itu begitu luar biasa Anda hormati? Nabi bilang yang satu adiknya Khadijah, itu yang salam tadi adiknya Khadijah, suaranya persis Khadijah. Jadi Nabi ingat istrinya yang dulu, gitu kan? Yang satu saudari temannya Khadijah selalu datang ke rumah kami. Langsung Aisyah cemburu. Apakah ya Rasulullah Anda masih ingat wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya, dan sudah masuk di tanah? Itu. Banyak orang anggap ini saja batasan hadisnya. Enggak. Lanjutannya, apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidak akan, dan Allah sudah gantikan Anda dengan wanita Quraisy yang lebih baik, maksudnya dirinya. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dia beriman padaku pada saat orang kafir. Dia juga berjuang dengan hartanya buat agama ini. Dan Allah karuniakan anak aku darinya. Maka Aisyah pun terdiam, minta maaf pada saat itu. Nah ini yang perlu difahami, closing hadis teguran Nabi, hadis Aisyah terima, gitu kan? Akhirnya itu sesuatu yang salah. Juga pernah Aisyah cemburu dengan Sofia wanita Yahudi yang memang punya kecantikan, maka Aisyah cemburu. Begitu cemburu, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah Anda dari wanita pendek Yahudi itu. Orang pendek kenapa mau diingat-ingat gitu loh. Maka Nabi bilang, wahai Aisyah, kalau kalimatmu itu ditaruh di laut, hancur, rusak laut itu. Saking besarnya dosamu itu. Tapi bahasa Nabi santun. Kalimatmu ini kalau ditaruh di lautan maka rusak lautan itu. Aisyah minta maaf. Selesai. Closingnya, Aisyah tahu dirinya salah. Jadi jangan difahami salah ini kan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi, cemburu boleh. Ini garamnya kehidupan rumah tangga. Tapi kalau pasangan kita melanggar agama, nah itu benar. Pasangan kita ugal-ugalan, bergaul bebas, nah di situ kita cemburu. Cemburu kita karena Allah larang itu, ngerti nggak? Kalau semua dicemburuin, bahaya juga ini. Bahaya sekali. Nanti akhirnya pasangan kita berdiri di tembok, kenapa kok berdiri di situ? Pasti ada kenangannya. Tembok pun dicemburuin nanti. Jadi nggak enak rumah tangga itu. Kalau semua penuh kecurigaan dan cemburu, nggak enak juga ya. Terlalu berlebihan, maka harus hati-hati. Baik, kita kembali kepada poin tadi. Dia bisa menjadi haram, teman-teman, hati-hati. Berarti tidak boleh cerai kalau mudarat cerai lebih besar daripada manfaat. Artinya bertahan lebih baik, jadi kan? Atau minimal mudaratnya bertahan dengan cerai sama. Tetap nggak boleh cerai kalau begitu. Kecuali kalau bertahan mudaratnya besar, suaminya pemabuk, selingkuh, istrinya juga begitu, tidak mau sholat, dinasihatin tidak mau, banyak masalahnya. Sudah nasihatin tidak mau, sementara kalau dia bisa memulai hidup dengan orang lain yang lebih baik, itu lain. Tapi kalau suaminya soleh, ada sedikit pelanggaran lalu cerai, ini bagaimana caranya? Bagaimana Allah bisa datangkan yang lebih baik daripada dia? Jelas-jelas ini lebih baik. Ya, terlebih lagi sudah diberikan segala macam fasilitas, ya. Ini harus digarisbawahi ini, harus hati-hati sekali. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, ayyuma imra'atin, ya, sa'alat zawjaha talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, niscaya harumnya wangi surga diharamkan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2226, Tirmidzi 1187, Ibnu Majah 2055, dan hadis ini hadis sahih.
Kata ulama hadis, kalau baunya saja dia nggak bisa cium, apalagi masuk. Ya. Sementara dalam hadis lain, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang membunuh mu'ahad, man qatala mu'ahadan, mu'ahad orang kafir dalam perdamaian dengan kaum muslimin, lam yari raihatal jannah, dia tidak akan bisa mencium bau surga, wa inna riha la tujadu min masirati arba'ina kharifa, sementara bau surga bisa tercium dari jarak 40 tahun. Kalau orang ada imannya walaupun sedikit teman-teman, yang paling mahal bagi dia surga. Kalau surga terharamkan, ini luar biasa. Baunya nggak bisa dicium, hanya karena bilang sama suami, ceraikan saya. Karena doa. Lalu apa gunanya? Berarti ancamannya berat sekali. Kan gitu. Kalau ada seorang istri, ingat terhalalkannya kemaluan istri, bisa biologis bahkan melayani suami dan wajib patuh sama suami, itu karena nafkah yang suami kasih. Kalau suami bekerja walaupun pendapatannya sedikit, lalu dia kasih ke istri, itu sudah cukup untuk membuat suami menuntut haknya. Hak biologis, hak segala macam ini. Dan kalau suami mengingatkan, saya kan sudah kasih uang bulanan, saya kan sudah begini dan begitu. Itu bukan mannan. Tahu mannan ya? Mannan itu salah satu dosa besar. Menyebut-nyebut kebaikan. Ya. Salah satu yang paling berat sisanya hari kiamat adalah mannan. Kau kan sudah saya bantu, kau kan sudah begini, ya. Kau dia bahasakan itu. Tapi ada 3 golongan tidak masuk mannan. Yang pertama orang tua sama anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua bilang sama anak kita, atau orang tua kita bilang sama kita, nak, kan ayah sama ibu sudah biayai kau sekolah, udah kasih makan, udah kasih fasilitas, kenapa kau nakal, kenapa nggak mau dengar? Itu haknya orang tua. Nggak masuk dalam mannan. Dia mau ngomong apapun terserah dia. Karena kita dibiayai oleh dia. Ya. Yang kedua, suami pada istri. Karena memang wajar orang hasil keringatnya, dia kasih ke istrinya. Istrinya yang tukang habisin nih. Dia yang kerja setengah mati, banting tulang. Istrinya taunya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Wajar suaminya nuntut. Kan itu. Mana pelayanannya ini? Balasannya mana? Itu. Naudzubillah, kalau pelacur dibayar untuk layani biologis kan? Istri dikasih nafkah untuk kasih biologis. Kasih pelayanan, tidak boleh dia nolak. Itu hukum syar'i. Kita nggak sama-sama pelacur. Tapi pelacur haram ini yang halal. Gitu kan? Maka suami boleh menyebutkan itu. Tapi ingat ya, dengan syarat mengingatkan di sini. Bukan sengaja memang kita mau pamer-pamer, enggak. Pada saat istri lagi baik-baik, oh ini istri saya memang yang kasih baju. Untuk apa? Nggak perlu. Orang juga saat dulu dia tahu bajunya dari kamu kan gitu. Tapi kalau istri keluar rumah tanpa izin, nggak mau lah ini biologis, rumah berantakan, anak-anak dibiarkan. Ini kenapa nggak mau lakukan kewajiban? Kan sudah saya siapin semua fasilitasnya. Nah itu wajar. Yang ketiga, pemerintah pada masyarakat. Boleh seorang amir pemimpin mengatakan apa? Ini jembatan sudah saya buat ya, ini jalanan sudah saya buat, tolong dijaga ya. Kan itu kebaikan. Tapi dia sebutkan demi untuk maslahat. Nah itu boleh. Gak ada masalah. Tapi selain 3 orang ini, bahaya bisa masuk dalam mannan. Gak boleh sebut-sebut kebaikan. Nah banyak perempuan begitu kadang-kadang. Kalau suami ingatkan, kan sudah gini-gini. Oh ini kalau kebaikannya disebut-sebut. Ya iyalah. Kamu gak respon kebaikan itu kan. Semuanya harus bertakwa kepada Allah SWT. Saya ingatkan kembali akhwat muslimah, wahai para istri, renungi baik-baik hadis ini. Bahaya sekali loh ini. Nabi SAW bilang, istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maksudnya tanpa benar dalam hukum agama, ya, niscaya harumnya wangi surga diharamkan baginya. Dan subhanallah berapa banyak orang yang begitu masalah sama suaminya, kemudian dia cerai, nikah lagi, terbalik keadaan. Kalaupun dia paksakan nikah, Allah berikan dia suami yang malah jahat sama dia. Ya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat saudaraku seiman, bagi kita suami dan bagi akhwat istri, kita menjalankan tugas hanya sampai ajal. Ajal itu sebentar. Sabar jalani kehidupan. Ya. Kita anggap semuanya adalah kalaupun datang dalam bentuk cobaan, kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamal bara.
Ma'idhamil bala. Artinya sesungguhnya kadar besarnya balasan sesuai dengan kadar besarnya cobaan. Nabi SAW pernah demam, panas sekali. Saking panasnya ada seorang sahabat masuk, pegang Nabi dari atas selimut. Itu sampai kayak bara api. Padahal di atas selimut, bukan di badan Nabi langsung. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda ini kena demam, tidak biasanya orang begini. Ya, kata Nabi SAW, memang saya diuji oleh Allah 2 kali lipat dari cobaan kalian. Kita kan kalau sekarang 40 derajat sudah panas ya. Bahkan biasanya harus dirawat, nginap ya. 40 ke atas ini sudah harus segera. Maka Nabi SAW kalau kita 40 berarti beliau 80. Bagaimana panasnya itu? Luar biasa itu. Kemudian sahabatnya bilang, ya Rasulullah, berarti kalau begitu Anda dikasih double pahala? Karena kan double juga cobaannya. Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu mengatakan, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu datang orang-orang sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi orang beriman itu berat cobaannya. Emang betul. Artinya Allah SWT mungkin kalau orang biasa yang belum terlalu dekat sama Allah, sakitnya 3 hari. Mungkin dia orang beriman ini 6 hari. Tapi juga Allah dobelkan pahalanya. Ya. Cobaan itu teman-teman bagi orang beriman meringkas umur dia dalam ketaatan. Biar juga orang maksiat itu kalau sedang ada masalah hidupnya itu meringkas hidupnya dalam ketaatan. Kalau misalnya ada orang biasa ke diskotik terus dia sakit, demam, meriang, minimal ada 3-4 hari dia nggak ke diskotik tuh, berhenti dari situ. Ya. Jadi umurnya yang tadi bisa dipakai bahaya Allah SWT tahan dengan itu. Itu juga dengan orang-orang beriman. Baik, kita mau masuk poin C-nya, rukun-rukun talak. Talak memiliki 3 rukun, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang pertama adalah suami yang mukallaf. Dalam kurung orang yang diberi beban kewajiban syariat dengan kriteria sudah balik, berakal, bukan orang gila, dan mampu. Jadi selain suami tidak boleh menalak berdasarkan sabda Nabi SAW, innamat talaqu liman akhadha bis-saq. Sesungguhnya talak itu adalah hak suami, bukan hak majikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2081 Daruqutni jilid 4 halaman 57. Hadis ini dinilai maklul, ada sedikit cacatnya. Tetapi banyak diantara ulama mengamalkan kata beliau di footnote nomor 1567 di bawah. Demikian juga jika suami tidak berakal sehat, belum balik serta dipaksa, maka tolak yang dijatuhkannya tidak sah berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalatha, anin naimi hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang, dari orang tidur hingga ia bangun. Jadi kalau ada suami ngigau, lalu dia bilang saya ceraikan kamu, nggak jatuh tolaknya, nggak sadar, kecuali dia pura-pura tidur. Mungkin kalau lagi sadar dia nggak enak mau bilang sama istrinya, dia pura-pura tidur. Kau saya ceraikan. Pokoknya kalau lagi tidur nggak berlaku, ya. Yang kedua anak kecil hingga dia balik. Jadi tidak berlaku tolak, kalimat tolaknya orang yang belum balik. Kemudian dari orang yang gila hingga ia sembuh atau berakal. Juga sabda Nabi SAW, rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukriha alaih. Diangkat atau tidak dicatat dari umatku kesalahan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang sahih. Jadi ini yang pertama ya, rukunnya. Jadi suaminya harus mukallaf, berakal, balik ya, dan mampu untuk mengucapkan itu, bukan dipaksa maksudnya. Yang kedua, istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menalaknya dengan bukti bahwa dia masih berada di bawah perlindungannya,
maka ikatan pernikahannya dengan suaminya itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan atau perceraian atau hukum seperti wanita yang menjalani masa iddahnya dalam tolak raj'i, dalam kurung tolak yang memungkinkan suami istri rujuk kembali, atau dalam tolak bayin sugra. Nanti kita jelaskan jenis-jenis tolak itu ya. Atau perceraian yang sudah sampai pada 3. Jadi tolak tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istri dari pencerai atau wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahannya itu telah dibatalkan atau wanita telah diceraikannya sebelum menggaulinya. Ada putut nomor 1559 diperselisihkan hukumnya terhadap orang yang berkata, jika saya menikah dengan si fulana menyebut namanya dengan jelas maka dia istriku tertalak. Ya. Jadi sini kita rincikan ya. Yang dimaksud dengan dikatakan, kita kembali ke sedikit paragraf di atas. Jadi tolak tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istri dari pencerai. Ya. Dia bilang, saya ceraikan istri tetangga itu. Siapa tahu ada orang iseng. Bukan istrinya. Atau istrinya ya dulu pernah jadi istrinya, wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahan telah dibatalkan. Bagaimana pembatalannya? Misal nanti ada jenis-jenis cerai di depan ya. Si istri tadi ditinggal 4 tahun tadi saya bilang ya. Kemudian dia datang ke hakim lalu dia batalkan. Dia mengatakan suami saya tidak balik-balik, saya nggak ada berita, maka tolong diceraikan, gitu kan. Maka dibatalkan. Atau si istri mengatakan kalimat-kalimat yang menuju kepada perceraian lalu suaminya iyakan. Ya. Ini juga hati-hati ya. Jadi kalau istrinya bilang misalnya sudah kita nggak cocok lagi, cerai saja, gitu kan. Terus si suami bilang ya sudah. Itu kalau dia niatkan mengiyakan istrinya bukan hanya karena emosi, itu bisa jatuh tolaknya. Makanya antum laki-laki kalau lagi istri angkat suara keluar dari rumah saja. Karena kita laki-laki ini kalau kepancing emosi bisa lebih bahaya gitu kan. Makanya Ali bin Abi Thalib dalam riwayat pernah cekcok sama Fatimah radhiyallahu anha majma'in, itu keluar dari rumah ke masjid. Dia lampiaskan emosinya ke tanah masjid. Gosok-gosok badannya di masjid. Dan kita laki-laki beda sama perempuan. Perempuan tuh kalau ada masalah memang tempatnya ranjang, pakai selimut. Itu memang alamnya dia. Antum kalau begitu ubanan semua. Keluar jalan. Makanya laki-laki disuruh ke masjid, sholat, antar jenazah, cari nafkah. Memang antum di luar rumah ini. Alamnya hirup udara di luar, pergi ke taman mana, ke masjid. Ya. Baru tenangkan pikiran, baru kembali lagi ke rumah. Kalau antum terkurung ini berbahaya. Ya. Jadi bisa pernikahan dibatalkan atau wanita yang telah diceraikannya sebelum menggaulinya. Ini juga sudah bukan istri lagi. Karena kan wanita, misal ada orang naudzubillah dia akad nikah. Belum dia gauli istrinya, entah kecurigaan apa. Lalu dia bilang sama istrinya, kau sudah saya ceraikan. Belum digauli. Maka perempuan ini tidak ada iddahnya. Karena iddah itu hanya berlaku bagi wanita yang sudah digauli. Kalau dia belum digauli, udah tidak ada iddahnya. Karena tolaknya tidak terjadi pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Sehingga tolaknya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la nadhra libni Adam fima la yamlik, wa la itqa lahu fima la yamlik, wa la talaqa lahu fima la yamlik. Tidak ada nazar bagi seseorang pada apa yang tidak dimilikinya. Ya, misalnya ada orang mengatakan, saya kalau sembuh penyakit saya mau sedekahkan pohon jambunya tetangga. Bukan dia punya, bagaimana dia bisa nadarkan? Ya. Contoh saja, tidak ada nadar bagi seseorang pada apa yang tidak dimilikinya. Ya. Nanti kalau sembuh penyakit saya suruh saudara saya yang puasakan saya. Enggak.
Tidak ada pemerdekaan baginya pada budak yang tidak dimilikinya. Ya, misalnya dia bilang semua budak-budak tetangga itu saya bebasin semuanya. Dan juga tidak ada tolak baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya. Ya, hadis riwayat Tirmidzi nomor 1181 dengan hasan. Jadi dia pastikan harus istrinya. Ya. Termasuk di sini teman-teman, kalau dalam masa iddah 3 kali masa suci tadi, kalau dia haid, atau 3 bulan kalau dia tidak haid, itu kalau sudah lewat masa iddah, ini sudah bukan istri lagi. Ya. Jadi kalau dia mau kembali kan dia bersaing lagi sama laki-laki lain. Seperti itulah. Maka nggak bisa lagi dia ucapkan kalimat cerai kalau sudah lewat masa iddah. Makanya Allah bilang wa ahsul iddah. Hitung baik-baik iddah itu. Jangan penyesalan setelahnya. Ya, seperti baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Hadis ini ada sebab kisahnya teman-teman. Jadi ada suku Ghatafan namanya. Suku Ghatafan ini suku yang jauh tinggal dari Madinah. Mereka mau coba-coba serang Madinah. Tapi takut juga. Dianggap Madinah kekuatan Islam. Rupanya mereka datang sampai ke pinggir Madinah. Ada satu kebun kurma di pinggir Madinah. Punya sahabat. Nabi SAW sering kali titip unta di situ untuk diurus. Dikasih makan segala macam oleh sahabat ini. Rupanya orang-orang Ghatafan ini, suku Ghatafan ini datang ke kebun itu. Dibunuh si sahabat yang satu orang ini, pemilik kebun. Untanya Nabi diambil sama domba-dombanya dia, istrinya dia diambil juga. Istrinya si pemilik kebun itu, muslimah ini, diambil, dibawa pergi ke Ghatafan ini. Jauh sampai ke sana. Sudah nggak bisa dikejar oleh umat Islam. Rupanya si perempuan yang diculik ini bercerita, di malam hari waktu lagi semua perampok-perampok ini tidur, penjahat ini tidur, dia bilang saya tiba-tiba terlepas ikatan saya. Lalu saya berdoa kepada Allah SWT supaya saya dimudahkan kembali ke Madinah. Lalu saya melihat unta. Ya. Dia nggak tahu kalau ini untanya Nabi. Jadi yang diambil itu untanya Nabi. Dia bilang, lalu saya naikin unta tersebut. Saya bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan unta ini bawa saya ke Madinah. Berjalanlah. Ya. Entah berapa lama, tidak disebutkan 2-3 harinya. Tapi yang jelas dia jalan. Sampai tiba-tiba dia tersadarkan sudah di depan Madinah. Si perempuan ini. Masuklah di Madinah dia. Maka dia bilang, kalau saya lolos sampai ke Madinah, maka saya akan sembelih unta ini. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Sampailah dia ke Masjid Nabi, dia ceritakan sama dia, ya Rasulullah ceritanya begini-begini. Perempuan ini ceritakan, sudah selesai. Langsung perempuan ini bilang, ya Rasulullah, saya sudah bernazar kalau Allah selamatkan saya ke Madinah, saya akan sembelih unta ini. Kata Nabi SAW, buruk sekali niatmu. Ini kan untaku, bukan untamu. Bagaimana bisa kau bernazar kepada sesuatu yang tidak kau miliki? Keluarlah hadis ini. Karena perempuan tadi mau sembelih itu. Jadi sama orang terselamatkan pakai mobil orang, oh sebagai nadar mobilnya saya mau sedekahkan. Bukan mobilnya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga rukunnya. Perkataan yang menunjukkan tolak. Baik perkataan yang jelas atau sindiran. Dengan demikian, niat tolak saja tanpa disertai perkataan tolak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menolak istri. Sesudah niat dalam hati ceraikan, tapi dia nggak pernah ucapin saya ceraikan kamu, nggak ada gunanya. Ya, maka ini harus difahami. Sebagian ulama mengatakan berbeda kalau orang ucapin saya ceraikan kamu walaupun hatinya tidak niat bisa jatuh tolak. Karena di sini pengaruh yang paling besar adalah ucapan. Maka tadi di awal poin A-nya pengertian tolak adalah ucapan yang jelas dari suami. Dia niat atau tidak niat, kalau dia sudah ucapin berbahaya. Kami pernah pelajari bab ini sama Dr. Syarif. Hafizahullah, saya nggak tahu beliau masih hidup atau tidak, tapi waktu tingkat 3 kuliah di Madinah di
materi fikih bab tolak ini, saya masih ingat betul di kelas kalau beliau datang itu pernah beliau jelaskan masalah ini. Dia bilang saking tegasnya bab tolak ini sampai-sampai kalau ada wanita di tengah-tengah tangga, suaminya iseng saja bilang, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Dia harus turun dari tengah-tengah kalau tidak mau diceraikan. Karena dia kalau naik selangkah bisa cerai. Makanya nggak boleh main-main. Kata Nabi SAW, 3 hal pasti terjadi. Pernikahan, perceraian, rujuk. Nggak boleh main-main. Nggak boleh misalnya, saya punya anak laki-laki, teman saya punya anak perempuan. Lalu saya bilang, nanti anak kita jodohin ya. Kalau dia iya, terikat nih anak nih. Nanti kalau mereka sudah dewasa, kita tanya dulu. Dulu pernah ayah jodohin kau sama itu, mau nggak? Kalau dia bilang nggak mau, batal. Tapi tidak boleh main-main soal nikah. Kemudian cerai. Jadi saya ceraikan kamu, saya ceraikan. Dia tuh tolaknya. Dan rujuk. Udah kita kembali aja. Rujuk itu. Udah rujuk namanya kalau di masa iddah itu. Ya. Karena masa iddah itu berarti masih istri ya. Makanya kalau ada perempuan di masa iddah diceraikan oleh istri suaminya meninggal, dia tetap dapat warisan. Karena di masa iddah itu dianggap dia masih istri. Orang bisa biologis langsung kok. Bahkan dianjurkan oleh para ulama, kalau yang salah si perempuan, maka dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Dia malah berbakti, dia malah tunjukkan penyesalannya gitu loh. Makanya Nabi SAW ingatkan akhwat, hati-hati, jangan marah sedikit tinggalin rumah, dilaknat oleh Allah. Nggak boleh. Perempuan manapun, istri manapun yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka dilaknat oleh malaikat sampai kembali. Siapapun istri yang suaminya murka padanya, maka Allah yang di langit marah padanya sampai dia membuat suaminya tertawa atau tersenyum. Begitu hadis sahihnya. Gak boleh main-main ini soal rumah tangga ini. Yang harus ada adalah saling menghormati, saling melayani, saling segala macam. Baik. Sekarang kita masuk ke masalah dalilnya dulu ya. Poin ketiga tadi, perkataan yang menunjukkan tolak, baik perkataan ataupun yang jelas ataupun sindiran, dengan demikian niat tolak saya tidak cukup ya. Dan perkataan tolak itu sendiri tidaklah cukup, niat tolak saja tanpa disertai perkataan tolak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menalak istri. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku tentang apa saja yang mereka katakan kepada dirinya, maksudnya niatkan dalam hati, selagi mereka tidak mengucapkannya atau selagi mereka tidak melakukannya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5269 dan Imam Muslim 127. Misalnya ada orang dalam hatinya jengkel sama orang, dia niatkan ini orang dibunuh aja nih dalam hati, tapi dia nggak ucapin, dia nggak lakukan, ya nggak dihukum sama Allah. Tentu ini tidak baik, tapi kalaupun ada cuma orang niat, tidak ada. Kalau niat buruk ya, sampai dia lakukan baru dikena hukuman. Beda dengan amal soleh. Antum niat sedekah kalau ketemu orang miskin sudah catat pahala. Kalau dilakukan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bedanya begitu. Kalau amal buruk dilakukan baru dicatat. Poin D-nya, macam-macam tolak. Macam-macam perceraian. Tolak itu bermacam-macam, yaitu yang pertama tolak sunni. Yaitu, atau sesuai dengan ini, yaitu suami menalak istrinya pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu. Jika seorang muslim ingin menalak istrinya karena suatu mudarat yang menimpa salah seorang dari keduanya, di mana mudarat tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya, maka ia harus menunggu istrinya haid dahulu kemudian suci. Jika istrinya telah suci dan ia tidak menggaulinya pada masa sucinya itu, maka pada saat itulah yang paling tepat bagi suami untuk menjatuhkan tolaknya kepada istrinya. Misalnya seorang istri berkata pada istrinya, kamu aku ceraikan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Talaq ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin.
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Jadi misal, sekarang istri lagi suci, misalnya tidak ada haid. Anggap istrinya selalu haid tanggal 15 sampai tanggal 22 misalnya, 7 hari. Dia sekarang dari tanggal 1 sampai tanggal 17 itu, dia melakukan biologis 2-3 kali sama istrinya. Ya. Pas tanggal 15, dia ceraikan istrinya. Di sini dia tidak ceraikan istri sini. Kenapa? Karena di masa suci itu dia sudah menggaulinya. Di sini tidak dianggap perceraian. Perceraian itu dianggap, ya di sini dikatakan tolak yang sesuai dengan sunnah yang benar adalah kalau dia sudah gauli di masa suci itu, dia tunggu haidnya. Setelah haid selesai, tanggal 17 sampai 22, berarti masuk masa suci yang sekarang yang belum digauli. Nah di situ dia ceraikan. Itulah dia ceraikan. Ya, itu yang dimaksudkan di sini. Yang kedua tolak bid'i. Ya, yaitu suami menalak istrinya pada masa haid atau saat menjalani masa nifas, atau menalaknya dalam keadaan suci tapi ia sempat menggauli istrinya di masa tersebut, atau menalaknya dengan talak 3 dengan 1 perkataan atau 3 perkataan. Misalnya suami berkata, iya aku ceraikan, iya aku ceraikan, iya aku ceraikan. Ini berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang menyuruh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menalak istrinya pada saat sedang haid supaya rujuk kembali dengan istrinya, serta menyuruhnya menunggu hingga istrinya suci, lalu haid lagi, lalu suci lagi, dan setelah itu Abdullah diperbolehkan menahan istrinya, tidak menalaknya atau menalaknya sebelum menggaulinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fatilkal iddatul lati amara Allah subhanahu an tutallaqa lahan nisa. Itulah iddah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang karenanya diperbolehkan menalak para istri. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 1371. Ya. Jadi perhatikan di sini dijelaskan ya, termasuk tolak bid'i yang dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Ya, bahkan sebagian ulama menganggapnya batal tolak itu. Kalau suami menalak istrinya pada masa haid, ya, lagi keluar darah dia bilang saya ceraikan kamu, ini nggak bisa. Atau masa nifas, nggak bisa. Atau menalaknya dalam keadaan suci, tapi ia sempat menggaulinya di masa itu. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, tanggal 1 Januari sampai 17 Januari dia sudah gauli istrinya 3 kali misalnya. Biasanya tanggal 17 istrinya haid. Dia ceraikan istri tanggal 15. Tidak bisa. Karena ini masa suci yang sudah pernah dia gauli. Harus dia tunggu haid dulu. Setelah haid di masa suci yang selanjutnya baru bisa dia ceraikan. Itu pun tidak boleh dia gauli pada saat dia mau ucapkan. Makanya kalau orang ajukan di pengadilan di Indonesia pun pengadilan agama biasanya ditanya. Ya. Kalau ibu-ibu yang ajukan, apa ibu pernah masih bergaul sama suami enggak? Karena kalau dianggap masih bergaul, itu harus tunggu masa haid, baru kemudian yang keduanya ada pengajuan cerai. Itu yang dimaksud sini. Atau menalaknya dengan talak 3 sekaligus. Misal orang bilang saya ceraikan kamu 3, enggak sah ini. Atau saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, ini enggak bisa. Umumnya ulama mengatakan jatuhnya satu kali, satu cerai saja. Ada bahkan menganggap batal cerai itu. Karena dianggap tidak ada bid'ah ini. Dari mana 3 cerai sekaligus? Maka dianggap batal, maka dimulai dengan cerai yang baru. Kemudian sabda Rasulullah SAW saat diberitahu bahwa ada orang-orang yang menalak 3 istrinya hanya dengan 1 perkataan. Kata Nabi SAW, ayul'abu bi kitabillahi wa ana baina adhurikum. Pantaskah kitab Allah Al-Quran dipermainkan padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Rasulullah SAW terlihat marah besar karena kasus tersebut. Hadis ini disebutkan An-Nasai nomor 3401. Dan Ibnu Katsir berkata sanadnya baik. Menurut jumhur ulama bahwa tolak bid'i sama dengan tolak sunni dalam hal keabsahannya dan memutuskan ikatan pernikahan. Jadi khilaf antara ulama, ada yang mengatakan tolak bid'i tetap jatuh. Ya. Ada yang mengatakan tidak jatuh.
Jadi ini khilaf di antara ulama. Tapi di sini sikap Abdullah bin Umar waktu menceraikan istrinya lagi haid, lalu Nabi SAW suruh rujuk, memang tidak dijelaskan apakah Nabi menganggap tolaknya itu sah atau tidak. Yang ada cuma Nabi bilang, kau harus kembali kepada istrimu sekarang, kemudian nanti setelah dia suci dari haid, di masa suci itu kalau kau tidak gauli baru bisa kau ceraikan. Yang ketiga, jenis atau macam-macam tolak adalah tolak bain, yaitu tolak di mana suami yang telah menceraikan istrinya tidak diperbolehkan rujuk lagi dengan istrinya. Dengan jatuhnya talak 3, maka suami pencerai sama dengan pelamar-pelamar yang lainnya. Jika istri yang diceraikannya menerimanya, maka ia harus menikahinya dengan mahar dan akad yang baru. Jika istrinya tidak mau, maka ia dapat menolaknya. Maksudnya si istri bisa menolak kalau sudah lewat masa iddah ya. Sebuah talak menjadi talak bain karena 5 hal, yaitu ya. Jadi kapan cerai itu menjadi pindah raj'i, boleh kembali dengan bain yang tidak boleh kembali kecuali dengan syarat. Yang pertama dari 5 hal ini bisa terjadi tolak bain, suami menalak istrinya dengan tolak raj'i lalu membiarkannya tanpa merujuknya hingga masa iddahnya habis. Dengan demikian tolaknya terhadap istrinya menjadi tolak bain hanya karena masa iddahnya habis. Artinya kalau ada suami bilang 1 kali dia ceraikan, kamu saya ceraikan, berjalanlah iddahnya 3 kali masa suci tadi ya. Kalau dia haid, kalau dia tidak haid maka 3 bulan. Dia tidak rujuk-rujuk nih sama istrinya sampai selesai masa iddah, berarti dianggap sudah bain dia. Maksudnya bain apa? Si istri, mantan istri punya hak melamar laki-laki lain, tapi kalau di masa iddah nggak boleh, haram. Harus suaminya saja. Kalau dia tidak mau, ya sudah dia tunggu. Dia nggak mau rujuk sama suami, dia tunggu sampai selesai masa iddah, baru dia boleh bebas sama yang lain. Selama masa iddah, haknya suami masih dihitung istri. Makanya kalau suaminya pun meninggal, dia masih punya warisan. Poin B-nya atau yang kedua dari kasus bisa menjadi tolak bain, suami menalak istrinya dengan kompensasi bahwa istrinya menyerahkan uang kepadanya, yaitu tolak khulu. Jadi kalau misalnya istri yang mengajukan di pengadilan, saya mau cerai pokoknya nggak mau sama laki-laki ini. Nah biasanya kalau hakim melihat istri terus ngotot nggak mau lagi sama suaminya, apalagi kalau dalam keadaan dia yang salah, si istri yang salah. Biasanya kan mungkin karena dia lebih suka sama laki-laki lain, atau mungkin dia sudah jenuh sama suaminya saja. Biasa hakimnya bilang, kembalilah, rujuk lagi, ini nasihatinlah untuk kembali kan. Nah di masa itu kalau misalnya dia tetap ngotot tidak mau, lalu hakim tawarkan kepada si suami, mau nggak ceraikan dia? Kalau dia bilang, si suami bilang boleh, tapi dengan syarat dia bayar saya sekian, atau dia kembalikan mahar yang pernah saya kasih. Kalau istri setuju, tolak bain ini ya. Berarti otomatis si istri sudah boleh nikah sama laki-laki lain. Poin C-nya atau kasus yang ketiga, istri ditalak oleh perwakilan dari masing-masing pihak suami istri karena keduanya berpendapat bahwa tolak lebih bermanfaat bagi keduanya daripada keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Kan tadi saya bilang, kalau istri nusyul, maka kita disuruh nasihati. Setelah nasihati tidak bisa, hajar diranjang, boikot. Tidak bisa, maka boleh dipukul, yang tidak boleh memukul wajah atau berbekas. Kemudian kalau tidak bisa, maka pakai hakim. Yang tadi Allah bilang, fab'atsu hakaman min ahli, utuslah hakim dari pihak laki-laki, wa hakaman min ahliha, hakim dari pihak perempuan, in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua-duanya mau baikan, Allah kasih taufiknya. Tapi kalau misalnya dua-duanya sudah nggak bisa bertemu lagi, maka wakil dari keluarga laki-laki, wakil dari keluarga perempuan sepakat, udah kita ceraikan aja, ini percuma, nggak bisa baik mereka gitu loh, nggak bisa bersatu lagi.
Nah itu jadi tolak bain. Karena yang menentukan perceraian orang ketiga yang sudah diberikan amanah. Yang keempat, suami menalak istrinya sebelum menggaulinya. Karena wanita yang diceraikan sebelum digauli tidak memiliki masa iddah. Jadi tolaknya itu menjadi tolak bain hanya karena jatuhnya tolak. Baru nikah, tiba-tiba dia ceraikan. Ya, ini biasanya banyak kasus mungkin kena tertipu dengan foto, ya. Kan begitu. Orang sekarang bisa edit, hitamnya luar biasa jadi putih luar biasa. Mukanya A jadi muka B. Kan itu pas suaminya lihat malam pertama, kok lain? Kau ini siapa? Saya istrimu. Kok beda sama foto yang memang itu dulu saya edit. Cerai sebelum digauli. Maka jadi tolak bain otomatis. Yang terakhir yang kelima, suami berketetapan hati menalak istrinya dengan tolak 3 dengan satu perkataan atau 3 perkataan dalam satu tempat, atau suaminya menalaknya setelah 2 talak sebelumnya. Jika hal tersebut terjadi, maka istrinya harus dipisahkan darinya, karena istrinya tersebut tidak halal menikah lagi dengannya, kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain. Ya. Jadi di sini di poin kelima ini Syekh Abu Bakar rahimahullah ingin menekankan, kalau ada orang mengatakan kau saya ceraikan 3 kali dia ucapkan, maka ada pendapat yang mengatakan jatuh tolak itu 3 ya 3, walaupun jumhur ulama mengatakan tidak jatuh ya. Di poin kelima ini beliau bilang, kalau kita berpegang pada pendapat yang mengucapkan 1 kali perkataan saya ceraikan kamu 3 jatuh 3, itu tolak bain langsung otomatis. Ya, tidak bisa kembali lagi sama dia kecuali perempuan itu nikah sama laki-laki lain, atau memang dasarnya laki-laki ini sudah menceraikan istrinya 2 kali, sekarang tinggal cerai yang ketiga, diucapkan yang ketiga maka jadi tolak bain, tidak bisa lagi rujuk. Jenis atau macam cerai yang keempat, tolak raj'i, yaitu tolak di mana seorang suami berhak rujuk kembali dengan istrinya meski istrinya tidak menghendaki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha al-ayah. Dan suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah atau perbaikan. Jadi kalau kapan si istri yang salah gitu kan, lalu suaminya yang mau baikan di masa iddah itu, maka dia wajib menerima rujuk itu. Kecuali kata ulama satu keadaan memang si suami ini buruk. Suami ini buruk sekali. Dia jahat luar biasa, jahatnya itu kayak pemabuk lah. Ini yang paling banyak itu pemabuk, ya, orang-orang yang pencuri, narkotika kalau kita sekarang segala macam. Ini berbahaya bagi si perempuan. Nah ini mungkin yang tidak ada kewajiban si istri itu untuk rujuk dengan suaminya. Tapi kalau suaminya orang baik, nggak ada haknya dia. Wanita itu tanda kutip seperti tawanan, dia harus rujuk sama suaminya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada Abdullah bin Umar al-Anhumah yang menalak istrinya, raji'ha, rujuklah dengan istrimu. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1371. Tolak raji' adalah tolak 1 atau tolak 2 pada istri yang telah digauli yang ditalak tanpa iwad, ganti rugi dari pihak istri. Seorang istri yang ditolak dengan tolak raj'i hukumnya seperti istri. Jadi kalau dia ditolak raj'i 1, 2, maka di masa iddah pun tetap istri. Hukumnya seperti istri. Di mana ia berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya hingga masa iddahnya habis. Jika masa iddahnya telah habis, maka ia dipisahkan dari suaminya, dan jika suaminya bermaksud rujuk kepadanya, maka cukup dengan perkataan aku rujuk denganmu. Rujuk disunnahkan disaksikan oleh 2 saksi orang yang adil. Tapi sunnah hukumnya ya. Baik, yang kelima, tolak sharih atau jelas, yaitu tolak yang tidak membutuhkan niat tolak, tetapi hanya membutuhkan perkataan tolak yang sharih atau jelas. Misalnya suami berkata, kamu aku ceraikan, kamu ini wanita yang telah dicerai, dan atau aku telah menceraikanmu. Naudzubillah. Atau perkataan-perkataan tidak lainnya yang jelas.
Ya. Yang keenam, tolak kinayah. Kinayah itu kiasan. Yaitu tolak yang membutuhkan niat tolak. Karena perkataan tolaknya tidak jelas atau cuma sindiran. Misalnya, suaminya berkata, pulanglah kamu ke keluargamu. Atau keluarlah kamu dari rumah ini. Atau kamu jangan bicara denganku. Atau perkataan-perkataan tolak lainnya yang tidak menunjukkan tolak atau maknanya. Perkataan-perkataan seperti di atas tidak dinamakan perkataan tolak, kecuali jika orang yang mengucapkannya meniatkannya sebagai sebuah pernyataan tolak. Hal ini karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda kepada salah satu istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu ke keluargamu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 5254. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW meniati sabdanya itu sebagai perkataan tolak. Jika tidak niscaya ketika Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan perkataan seperti itu, maka dikatakan kepadanya Rasulullah SAW memerintahkanmu supaya menjauhi istrimu. Ka'ab bin Malik bertanya, apakah aku harus menalaknya atau apa yang harus aku lakukan? Dikatakan kepada Ka'ab, jauhilah istrimu dan jangan mendekatinya. Kemudian Ka'ab pun berkata kepada istrinya, pulanglah kamu kepada keluargamu. Akhirnya istrinya pun pulang ke keluarganya dan perkataan tersebut tidak dianggap tolak. Kasus tersebut di atas terjadi pada perkataan kiasan atau sindiran yang tidak jelas. Sedangkan jika kiasan atau sindirannya jelas, misalnya suami berkata kepada istrinya, kamu terlepas dan telah halal bagi laki-laki lain. Ya, ini ada footnote nomor 1567. Terjadi perbedaan pendapat, apakah talak sindiran yang jelas itu menjadi tolak bain atau raj'i. Dan apabila tolak bain, artinya tidak bisa kembali lagi kecuali nikah sama laki-laki lain, apakah bain sugro atau bain kubro? Ya, bain sugro itu biasanya kalau hakim melihat perempuan ini yang salah, tapi tetap ngotot mau cerai, hakimnya kasih tolak bain sugro. Ya, perceraian bain tapi hukumnya sama raj'i. Artinya masih bisa rujuk dengan suaminya. Tapi kalau kubra, maka sudah tidak bisa lagi bersatu. Malik rahimahullah, Imam Malik berpendapat bahwa ini adalah bain kubra, yang tidak halal menikahinya, melainkan setelah ia menikah dengan laki-laki lain. Jadi ini cerai kiasan, ya, cerai kiasan, bahasa kiasan. Nah, kalau ada orang bahasa kiasannya, pulanglah ke rumah orang tuamu, memang sudah niat tidak mau sama istrinya, maka jatuh talaknya. Ya, seperti Nabi SAW pernah bilang kepada salah satu istrinya. Tapi kalau bahasa itu tidak niat cerai, hanya mau supaya istrinya muhasabah segala macam, berarti bukan cerai. Seperti di kasus Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini radhiyallahu begini teman-teman, dia yang tidak sempat hadir di perang Tabuk. Ya, karena ada beberapa orang sahabat tidak hadir di Tabuk, tapi 3 orang ini sangat dekat dengan Nabi SAW dan mereka tidak punya udzur, maka mereka minta maaf. Nah, waktu itu Nabi SAW memboikot 3 orang sahabat ini 50 hari. 50 hari. Nggak boleh ngomong sama mereka, nggak interaksi. Ya. Kalau mereka salam bahkan dijawab tidak bersuara. Ya. Dan pada saat di hari ke-40 atau 45 gitu, Nabi SAW sempat suruh sahabat datang kepada Ka'ab bin Malik ini, jauhilah istrimu. Allah suruh nabinya menyampaikan, kau disuruh jauhi istrimu. Maka dia tanya, saya ceraikan atau saya hanya jauhi saja? Maka kata orang itu, kau cuma disuruh jauhi. Maka dia pun berkata pada istrinya, pulanglah ke keluargamu. Tapi dia tidak minta cerai, karena Nabi yang suruh. Pemerintah setempat yang menyuruh dia untuk pisah sama istrinya dulu. Maka dia cuma berpisah tapi tidak cerai. Yang ketujuh, tolak munjaz serta tolak muallaq. Tolak munjaz adalah perkataan suami yang menolak istrinya sejak saat itu juga. Misalnya, seorang suami berkata pada istrinya, kamu telah ditalak. Maka istrinya menjadi wanita yang ditalak saat itu juga. Sedangkan tolak muallak, cerai yang masih bergantung, adalah tolak yang dikaitkan dengan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Tolak seperti itu tidak dihitung tolak kecuali setelah terjadinya sesuatu yang dikaitkan dengan tolak. Misalnya,
Suami berkata kepada istrinya, jika kamu keluar dari rumah maka kamu aku ceraikan, atau jika kamu melahirkan anak perempuan maka kamu aku cerai. Dalam kasus tersebut maka istri tidak terceraikan kecuali jika ia keluar dari rumahnya atau melahirkan anak perempuan. Ya, ini contoh saja. Nah, karena biasa ada laki-laki begitu karena terlalu emosional. Kalau kau ketemu sama ibumu kamu saya ceraikan. Jadi kalau ketemu itu sama ibunya cerai. Ya, maka ini tolak muallak namanya, atau terikat tergantung dengan satu syarat. Sementara tolak munjaz adalah tolak yang langsung disebutkan, saya ceraikan kamu, pada saat itu terjadi. Ya, mirip dengan tolak raji'i sebenarnya. Tapi tolak munjaz ini maksudnya kalimatnya jelas. Ya. Yang kedelapan, tolak takhyir serta tolak tamlik. Apa itu tolak takhir? Takhir itu maksudnya pilihan ya. Adalah seorang suami berkata pada istrinya, pilihlah. Atau aku memberikan pilihan kepadamu. Apabila kamu berpisah denganku atau tetap bersamaku. Apakah kau berpisah denganku atau kau tetap bersamaku? Jika istri memilih untuk berpisah, maka ia tertalak. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan pilihan kepada istri-istrinya, kemudian mereka semua memilih untuk tetap bersamanya, sehingga mereka pun tidak tertalak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepada kalian mut'ah, dan aku ceritakan atau aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Ada di situ tulisan mut'ah di footnote nomor 1568. Mut'ah adalah suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Jadi bukan nikah mut'ah ya. Beda nikah mut'ah yang Syiah yakini nikah sejam 2 jam, bukan itu. Tapi disunnahkan kita kalau menceraikan istri, maka kita memberikan kepada mereka sesuatu ya sebagai imbalan. Itu namanya tolak ya, takhir. Jadi suami yang kasih pilih. Terserah kamu mau cerai atau mau tidak, silakan. Gitu kan. Dia pilih cerai, jatuh tolaknya. Ya. Kalau tolak tamlik atau kepemilikan adalah suami berkata pada istrinya, aku serahkan sepenuhnya urusanmu kepadamu dan semuanya urusanmu ada di tanganmu. Jika ia berkata seperti itu kepada istrinya, kemudian istrinya berkata, kalau begitu aku memilih tolak, maka istrinya tertolak dengan tolak raji, sehingga tolak satu jatuh kepada istrinya. Makanya teman-teman laki-laki di sini kalau istri ngomong ceraikan saya, diamin aja udah. Karena antum kalau ngomong saja, ya terserah kamu. Itu bisa cerai. Kalau dia bilang, ya udah, yes, cerai. Takhir tadi. Atau kita tamlik, kita kasih kepemilikan ke dia. Terserah kamu, ambil keputusan, mau cerai atau tidak. Lalu dia pilih cerai, jatuh tolaknya. Maka lebih baik seorang suami lebih bijaksana untuk tidak ikut-ikutan. Udah. Ya. Yang kesembilan, tolak dengan perwakilan atau tulisan. Ya, itu pernah heboh kan? Cerai di WA, di tulisan. Jatuh enggak? Jatuh. Karena tulisan sama lisan sama. Tolak dengan perwakilan, orang lain dia suruh sampaikan, atau tulisan. Jika suami mewakilkan kepada seseorang untuk menalak istrinya, atau ia menulis surat untuknya yang menjelaskan bahwa ia menalaknya, kemudian ia mengirimkan kepada istrinya, maka istrinya menjadi wanita yang ditalak. Semua ulama tidak berbeda pendapat mengenai masalah ini. Karena wakala atau mewakilkan diperbolehkan dalam hak-hak, dan surat itu menggantikan posisi ucapan jika tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada di tempat atau bisu umpamanya. Jadi menulis itu, kau saya ceraikan, jatuh loh. Ya. Makanya dari awal tadi bab tolak saya bilang teman-teman, tolak ini hati-hati, simpan baik-baik. Jangan sembarangan. Yang ke-10, tolak tahrim atau tolak pengharaman.
Ini disebutkan ada footnote nomor 1570. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang besar di antara ulama salaf, sehingga di dalamnya terdapat 18 pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkenaan dengan hal tersebut. Dalam pembahasan ini insya Allah akan dibukakan pendapat yang moderat. Kata beliau, contohnya tolak tahrim ini atau pengharaman, misalnya suami berkata kepada istrinya, kamu haram bagiku. Jika ia meniatkan sebagai talak, maka tolak telah jatuh. Dan jika ia meniatkan zihar, zihar itu tahu ya? Ya, kalau orang bilang sama istrinya, kau seperti ibu saya, tapi bahasa kiasan karena tidak mau lagi biologis. Ya. Kalau dia cuma bilang kamu pelayanannya seperti ibu saya, itu nggak ada masalah. Maksudnya dia karena lihat ibunya dulu sayang dia, istrinya juga begitu, maka dia membahas beda. Tapi ini bahasa kiasan seperti tidak mau lagi biologis. Maka zihar telah jatuh dan ia wajib membayar kafara atau tebusan zihar. Tebusannya itu bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Sedangkan jika ia tidak meniatkannya sebagai tolak atau sebagai zihar, akan tetapi meniatkannya sebagai sumpah, misalnya ia berkata, kamu haram bagiku jika kamu mengerjakan sesuatu tersebut, kemudian istrinya mengerjakannya, maka ia wajib membayar kafarah sumpah tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika seorang suami mengharamkan istrinya baginya, maka itu adalah sumpah yang harus dibayarnya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan bagi kalian. Ya, yang disebutkan situ footnote nomor 1571, yakni bahwa Rasulullah SAW pernah mengharamkan Maria, akan tapi Maria tidak menjadi haram baginya, dan sebagai kafaranya beliau memerdekakan seorang budak. Ya. Jadi Nabi SAW pernah marah dengan Maria lalu mengatakan, kamu haram ya, bagiku. Jadi seperti kalimat cerai sebenarnya, tapi Nabi SAW cuma bersumpah, tidak niat tolak di situ. Maka cukup dia bayar sumpahnya saja. Ya, bayar sumpah bebasin budak atau puasa 3 hari atau memberi makan berapa? 60, banyak benar. 10. Kalau sumpah 10 saja. Antum terlalu dermawan, masya Allah. 60 itu kalau tadi zihar, yang orang bilang sama istrinya kau seperti ibu saya, nah itu 60. Atau berhubungan badan di siang hari Ramadan, nah itu 60 orang miskin. Tapi kalau orang sumpah demi Allah, tapi enggak, ya, maka dia taubat kepada Allah dengan bayar kafara, bebasin budak, puasa 3 hari berturut-turut, atau beri makan 10 orang miskin. Tolak yang terakhir, yang jenis tolak ya, jenis tolak itu adalah tolak haram, yaitu seorang suami menalak 3 istrinya dengan 1 perkataan. Misalnya dia berkata kepada istrinya, kamu ditolak 3. Atau dengan 3 perkataan yang diucapkannya dalam 1 tempat. Misalnya ia berkata kepada istrinya, kamu aku tolak, kamu aku tolak, kamu aku tolak. Tolak seperti itu haram menurut ijma' ulama. Karena ketika Rasulullah SAW diberitahu bahwa ada orang yang menalak 3 istrinya dalam satu kesempatan, maka beliau SAW langsung berdiri dalam keadaan murka, marah, seraya bersabda, ayul abu bi kitabillahi wa ana baina adhurikum, hatta qama rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtuluh. Pantaskah kitab Allah atau Al-Quran dipermainkan sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Hingga ada seorang sahabat berdiri dan berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku membunuh orang tersebut? Tolak seperti itu menurut 4 imam Islam dan yang lainnya dianggap tolak 3, dan istrinya yang diceraikan tidak halal lagi bagi suaminya sehingga istrinya menikah dahulu dengan laki-laki lain. Sedangkan ulama lain mereka berpendapat bahwa tolak seperti itu dianggap tolak 1 atau tolak raj'i. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai keadaan perbedaan dalil, karena perbedaan dalil dan pemahaman masing-masing mereka terhadap nas-nas yang ada. Maksudnya adalah kalau ada orang bilang kau saya ceraikan 3, atau dia bilang saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Ini kalau dalam madhab jumhur ulama dia berdosa
kena cerai langsung 3 kali, dosanya ada, tapi tolaknya jatuh. Berarti 3 kali sudah tolak bain. Dia nggak boleh kembali kecuali dia sudah, si istri itu sudah nikah sama laki-laki lain. Ada pendapat lain mengatakan selain jumhur ulama, enggak. Dia ucapkan 3 berarti cuma 1. Berarti masih dianggap tolak raj'i. Ya. Kata beliau, bertitik tolak dari perbedaan pendapat ulama dalam hal ini, maka wallahu a'lam suami yang menalak istrinya dengan tolak tersebut harus dilihat dengan seksama. Jika perkataannya tanda kutip, kamu aku tolak 3, itu dimaksudkan hanya sekedar untuk menakut-nakuti istrinya atau ingin bersumpah kepada istrinya seperti mengaitkan tolak dengan penunaian sesuatu pekerjaan. Misal suami berkata, kamu aku tolak 3 jika kamu mengerjakan ini dan itu. Kemudian ternyata istrinya mengerjakannya, maka ia berkata, atau ia berkata seperti itu dalam keadaan emosi, atau ia berkata seperti itu tanpa bermaksud menjatuhkan tolak sama sekali, maka tolak yang demikian dianggap tolak 1. Tetapi sebaliknya, jika perkataannya kamu aku tolak dimasukkan sebagai tolak yang sebenarnya dengan maksud berpisah darinya dan tidak kembali lagi kepadanya, tolak seperti itu dihitung tolak 3, sehingga istrinya tidak dihalalkan baginya hingga menikah dahulu dengan laki-laki lain. Semua ketentuan di atas berdasarkan pada dalil-dalil yang ada dan sebagai rahmat bagi umat Islam. Catatannya, para ulama sepakat bahwa jika wanita yang ditolak 3 telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, serta telah melakukan hubungan suami istri, lalu suami kedua menalaknya dan masa iddahnya telah habis, jika wanita ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka hal itu diperbolehkan, serta tolak sebelumnya tolak yang pertama dianggap tidak berlaku lagi, sehingga ia berhak menghadapi 3 tolak kembali. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya laki-laki bilang kau saya ceraikan, baik di waktu yang satu atau dia bilang saya ceraikan kamu 3. Jumhur ulama mengatakan berarti jatuh tolak 3. Pendapat yang lain mengatakan tolak 1. Kalau kita pegang pendapat jumhur ulama, artinya dia tolak 3. Kemudian si perempuan ini nikah sama laki-laki lain akhirnya. Kan tolak bain begitu. Dia bebas nikah, tapi tidak boleh nikah sama suaminya. Ternyata suami yang kedua menceraikan dia. Sekarang dia kembali lagi sama mantan suami pertama. Maka ini berarti dianggap seperti suami istri baru. Talak yang pertama 3 kali itu sudah nggak ada lagi. Jelas nggak? Hah? Allahu a'lam. Paham nggak ini? Ngangguk. Ngangguk ini paham nggak? Baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang ditolak dengan tolak 1 atau 2 dan ia menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu ia kembali kepada suami yang pertama. Apakah pernikahannya yang sekarang menghapus tolak yang sebelumnya atau tolak yang pertama tetap dihitung? Paham nggak? Jadi kalau tadi dia ceraikan 3, kau saya ceraikan, atau kau saya cerai 3, kan tolak bayin tuh. Dia nggak boleh lagi kembali kepada si pengucap, gitu kan? Kalau dia nikah sama laki-laki lain, kemudian cerai sama suami yang kedua, dia boleh kembali kepada mantan suami pertama si perempuan ini, dan tolak yang pertama sudah dianggap selesai. Berarti dia ada 3 lagi kalimat cerai ke depan. Sekarang khilaf di antara ulama, bagaimana kalau perempuan baru ditolak 1 atau baru ditolak 2? Kan kalau di masa iddah mau rujuk sama suami boleh. Ternyata habis masa iddah mereka nggak rujuk. Si perempuan ini nikah lagi sama laki-laki lain. Kan kalau selesai masa iddah ditolak 1 atau 2, boleh nikah sama laki-laki lain. Tapi syaratnya selesai dulu masa iddahnya kan. Sekarang kalau dia cerai sama suami kedua, terus dia kembali sama mantan suami pertama, apakah tolak 1 yang pertama dihitung itu? Sehingga dia sekarang rujuk dengan suami pertama ini. Berarti sudah ada ancaman tolak yang 1 itu atau tidak? Nah, Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan wanita tersebut dengan laki-laki lain tidak menghapus tolak sebelumnya, kecuali tolak 3 saja. Jelas nggak? Nah, Abu Hanifah berpendapat, dan dalam salah satu riwayat dari Ahmad, maksud Imam Ahmad, bahwa jika pernikahan tersebut dapat menghapus tolak 3. Tentu
tentulah hal itu pun dapat menghapus tolak sebelumnya sebelum jatuhkan tolak 3 atau tolak 1 dan 2. Pendapat Abu Hanifah sama dengan pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Artinya dalam pendapat jumhur ulama, kalau dia sudah diceraikan oleh suaminya 1 atau 2, habis masa iddah, ini kan tolak raj'i, boleh kembali, tapi tidak kembali sama suaminya. Lalu setelah masa iddah lewat, nikah sama laki-laki lain. Kalau dia cerai lagi sama suami kedua dan dia mau kembali ke mantan suami pertama, pendapat Imam Malik, cerai yang 1 masih berlaku, yang awal. Berarti dia tinggal punya 2 cerai, ya. Tapi dalam pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak. Kalau tolak 3 saja, ya, bisa dihitung hilang asal sudah nikah sama laki-laki lain, maka tolak 1 tolak 2 lebih pantas untuk itu, ya. Sebagai penutup dalam bab cerai ini dikatakan atau di materi kedua, mayoritas ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan para imam telah sepakat bahwa seorang budak hanya berhak menjatuhkan tolak kepada istrinya hingga tolak 2 saja. Sehingga jika ia menalak istrinya dengan tolak 2, maka istrinya harus berpisah darinya dan istrinya tidak halal lagi baginya sehingga istrinya menikah dengan laki-laki lain. Ini khusus bab masalah budak. Kalau budak cuma 2 kali cerai. Cerai yang kedua sudah tolak bain. Beda dengan orang merdeka. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.